Alhamdulillah. Bisa umroh bareng gitu Bisa ya. umroh, orang tua, mertua. Ya alhamdulillah itu juga sesuatu hal yang gak menyangka. Karena pas pada waktu itu pas saya pencairan reward unit motor, 3 unit motor kan CBR. Itu ya berpikir juga, aduh ini ambil uangnya atau gimana gitu kan. Ya saya bilang kalau misalkan ambil uangnya, mungkin uang 50 juta ya akan habis ya dengan seiringnya waktu ya sebentar akan habis. Tapi saya bilang ke istri seperti ini, Bunda, saya bilang ini uang reward nggak bisa dicairkan, bisanya paling diumrohkan gitu. Alhamdulillah istri dengan luar biasanya mengizinkan, ya silahkan gitu. Seperti itu. Karena kalau udah diambil uang ya pasti habis intinya gitu. Gitu. Jadi meneteskan air mata tuh bukan ngelihat saya pribadi ke tanah suci, tapi melihat orang tua dan mertua gitu. Itu yang paling Itu kan justru ribet awal-awal ya. Ribet awal. Langsung dihadiahkan untuk umroh orang tua dan mertua. Keberkahannya di sana, itu berarti rahasianya. Kalau kita sadari bahwa kita membahagiakan orang tua kita kan. Iya, betul. Membahagiakan orang tua kita bukan cuma sekedar bahagia ya, bahkan ini adalah bagian dari ibadah gitu. Mengajak orang tua ibadah ke tanah suci. Ya. Dan itu bisa jadi memang doa orang tua dalam hati juga kan. Dan setelah itu bertubi-tubi kan rezekinya. Alhamdulillah. Jadi udah memberangkatkan kedua orang tua, ya ibu sama mertua. Itu bulan keduanya, jadi nggak orang lain kan tembus Mobilio dulu nih ceritanya. Mobilio terus Pajero. Ini langsung ke Pajero. Kalau dulu mah Fortuner gitu, langsung ke Fortuner gitu. Loh, gimana ceritanya langsung ke Fortuner? Iya, tembusnya Mobilionya 3. Makanya naiknya karena 3 mobil hitungannya langsung Fortuner. Langsung Fortuner. Masya Allah ya. Nah itu ini tadi yang saya temukan. Kan dari tadi saya mencari. Ini rahasianya di mana? Ternyata rahasianya ribet awal-awal itu langsung dihadiahkan kepada orang tua untuk umroh. Saya pribadi sih mengumrohkan orang tua itu sebenarnya impian sejak lama. Impian yang awal ya itu gitu. Impian awal itu sebenarnya itu gitu. Cuman kan saya cuman bilang ke orang tua, "Mah, bentar lagi umroh ya." Gitu. Bisa jadi ya Allah menolong ya lewat wasilah bisnis ini gitu. Gitu. Allah yang memudahkan semuanya. Kalau misalkan tanpa yang Maha Kuasa ya semuanya susah. Ya artinya semuanya kalau misalkan kita terus bisa melewati prosesnya dan sabar ketika ada masalah gitu. Ya dengan kondisi kita bertahan dan kita bisa memecahkan suatu masalah dengan solusi, ya insya Allah gitu. Semuanya akan mudah. Gitu. Saya pribadi ketika ada masalah, mungkin kalau misalkan saya cerita ke teman juga belum tentu ngasih solusi. Dia ngasih solusi gitu. Makanya saya pribadi ya udah saya bangun ya dengan tahajud, dengan sholat tobat gitu, witir dan lain-lain. Ya dengan seperti itu alhamdulillah minimal tenang dulu gitu, solusi nanti mengikuti gitu. Kuncinya itu impian dan sikap kita. Iya betul. Cara kita menyikapi setiap kejadian. Dan saya ngelihatnya setiap ada kejadian apapun ini bukan masalah gitu. Walaupun misalkan posisi sakit pun ini bukan masalah, bukan. Memang sakit kan? Iya, memang sakit gitu misalnya. Iya, tapi kita harus bersikap bahwa ini bukan masalah. Bukan masalah gitu. Dengan kita posisi menghadapi dengan kesabaran, itu Allah ngasih pahala sebenarnya. Ngasih pahala yang terus akan berlipat-lipat gitu. Kayaknya seperti itu. Iya, banyak teman-teman kita ini banyak teman-teman ini mungkin bisa belajar ya. Kebanyakan ketika kita mendapatkan sebuah masalah, tantangan atau apalah, mereka itu menyikapinya yang salah sebenarnya. Betul, menyikapinya aja. Menyikapi aja yang salah. Padahal sebenarnya setiap orang tuh hampir mengalami situasi yang sama ya. Semuanya pasti ada, yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Ada masalah. Pasti ada masalah. Ada yang masalah itu menyikapinya langsung ya stres, down gitu kan. Ada yang malah marah-marah ke orang gitu kan. Iya, seperti itu. Gitu. Ada yang tenang, kita tidak anggap ujian ini
anggap ini akan menjadikan pahala yang terus menerus dan akan pahala yang menjadi besar gitu. Seperti itu. Jadi simpel sekali. Nggak terlalu dipikir gitu. Loh, ada loh teman-teman kita, ketika ada satu pertanyaan dia itu langsung ya itu tadi menyikapinya itu berlebihan. Bahkan sampai mundur ya. Iya, hanya gara-gara satu pertanyaan. Iya, betul. Pak Tantan ini menyikapinya pokoknya tenang, sabar. Sikapi semuanya dengan tenang dan sabar. Karena saya yakin semuanya pasti ada solusi. Yakin ada solusi. Kalau yang namanya ujian kan semuanya diuji. Oh, namanya ujian ada jawabannya ya? Iya. Bersikap seperti Pak Tatan ini yang tidak semua orang memang bisa. Bersikap bagaimana kita tenang menghadapi setiap masalah problem. Teman-teman yang lain merasakan, wah kalau yang terlilit riba ini perjuangannya luar biasa gitu. Udah perjuangan di bisnisnya luar biasa, mikirin utangnya juga luar biasa bebannya gitu. Tapi pernah nggak bermain-main dengan riba? Iya, awalnya aja pas posisi motor itu. Coba motor aja. Iya. Berarti waktu kerja ya? Iya, waktu kerja. Terus sampai 5 tahun, Pak Nur. Motor aja sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun itu. Jadi ceritanya tuh 3 tahun tuh kan posisi mau beres nih. Nah, ada kurang 5 juta lagi. 5 juta pinjem ke yang lain. Ternyata yang 5 juta itu harus nyicil lagi 500.000 per bulan. Jadi cicilan lagi gitu. Cicilan lagi ternyata. Gitu. Oh, saya pernah juga DP mobil. Oh iya, mobil kan pernah. Yang ras itu kan posisinya pertama kan punya mobil Chevrolet. Saya DP-in mobil ras yang 40 juta. Itu ketika saya tembus reward yang dari Eco Racing yang Fortuner, si ras itu kan harusnya dioper kredit juga, ya minimal kembali 40 juta lah. Ini mah saya kasihkan aja. Saya mobil kasihkan, memilih yang Fortuner ini. Jadi nggak dibalikin DP, enggak. Dilepas, padahal udah keluar uang 100 jutaan. Yang ras ini saya lepas aja, buat dikasihkan apa gitu? Lagi. Iya. Jadi nggak saya ambil kan dua-duanya. Ribanya dilepas semua. Dilepas langsung. Masya Allah ya. Nah itu juga salah satu loh. Iya. Salah satu keajaibannya berarti di sana Pak Tatan berani melepaskan riba. Saya mobil sampai beres. Oh, sampai beres. Tapi ya tetap Pak nggak berkah gitu, namanya riba, rewel terus, habisin duit terus gitu. Itu ya saya rasakan. Habis mobil masih ulang lagi saya rumah. Alhamdulillah udah beres. Udah beres, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah beres semua, alhamdulillah. Ya coba gini, jadi ketika kita kena riba, pelajarannya adalah itu jadi lebih rumit. Lebih rumit ya. Lebih rumit. Iya betul. Kalau Pak Tatan tadi langsung lepas selesai. Iya. Karena saya pikirnya kalau misalkan ini saya cicilan terus walaupun ada buat nyicilnya, ya 5 juta sampai 3 tahun. Mending saya udahlah, ini mobil saya serahin lagi. Balikin lagi. Gitu. Rugi kan nggak apa-apa. Yang penting ada yang sebenarnya untung itu. Untung. Kalau dilanjutin malah rugi ya. Malah rugi itu. Ada ribanya banyak. Semoga ya kita taubati dan semoga dosa-dosa kita diampuni. Amin. Karena memang perkara riba inilah kita justru termotivasi ada di PTBS ya. Leader-leader di PTBS ini kan semangat setelah dakwah Go Berkah No Riba. Ya. Jadi kita merasa ada semangat baru, ada dunia perjuangan baru bahwa yang dulu mungkin kita adalah para pelaku riba. Akhirnya kita berniat menjadi pejuang anti riba. Nah, alhamdulillah ya semoga cerita-cerita santai kita hari ini juga bisa menjadi pelajaran buat mitra-mitra. Oke, mungkin dari saya teman-teman yang belum bergabung di Eco Racing, baiknya pelajari dulu sistemnya dan produknya. Terus ketika udah bergabung segera posisi take action, lanjutkan perjuangannya, terus konsisten dan dengan kesabaran. Dengan sistem seperti itu, saya yakin itu adalah momentum yang benar-benar kuat, pasti kuat itu. Jadi ketika sabar, berjuang, konsisten, terus menerus kita lakukan, itulah titik yang benar-benar kuat di bisnis ini tuh itu. Karena nggak ada orang yang hebat di bisnis ini, yang ada adalah orang yang benar-benar terus melakukannya
gitu. Itu. Nah, sebelum kita tutup Pak Tantan, terima kasih sudah hadir di Best Podcast. Nah, sebelum kita akhiri, kita kasih salam PTBS dulu ke teman-teman yang melihat podcast ini. PTBS, Gua berkah, no riba.